Don Bosco. Siapa sih orang Wonosobo yang belum tahu sekolah yang satu ini? Ya, Sekolah Luar Biasa Karya Bakti LPATR Don Bosco atau yang akrab orang awam sebut sebagai SLB Don Bosco ini merupakan sekolah yang sangat spesial keberadaannya di Kabupaten Wonosobo. Ingin tahu kenapa? Simak tayangan lengkapnya ini ya konco, tentunya dalam program Telusur, Menelusuri, dan Mengetahui. Sudah berdiri sejak 68 tahun lalu, SLB Don Bosco sangatlah legendaris di Wonosobo ya konco. Mulai dari desain bangunannya yang klasik dan tentunya memiliki sejarah panjang, hingga kegiatan yang ada di dalamnya pun sangat menarik minat untuk mengetahui lebih banyak tentang Don Bosco. Dan tentu, kita tahu bahwa Don Bosco ini merupakan sekolah khusus bagi teman tuli, khususnya putra. Sedangkan bagi teman tuli putri, sekolahnya di Dena Upakara Wonosobo ya konco. Nah, Don Bosco dan Dena Upakara sendiri juga berawal dari sejarah yang saling keterkaitan loh. Jadi sejarahnya dulu SLB Karya Bakti ini berdiri pada tahun 1955. Itu diawali dari Dena Upakara. Dena Upakara menyerahkan siswa yang putra ke SLB Karya Bakti Wonosobo ini 36 siswa. Berawal dari pemisahan siswa putra dan putri itu, berdirilah SLB Karya Bakti LPATR Don Bosco yang hingga saat ini terus mengalami perkembangan baik dari segi bangunan, SDM, hingga sistem dan isi pembelajarannya. Tiap tahun, kalau sekarang tahun 2023 ini 109 anak. Untuk tingkatannya dari TK itu 3 tahun, kemudian SD 6 tahun, SMP itu 3 tahun, kemudian SMA 3 tahun. Tetapi SMA-nya baru dibuka, jadi ini baru satu angkatan. Per kelasnya itu 5 anak sampai 12 anak satu kelas. Kemudian untuk kejuruan itu dari SMP. Jadi setelah jam 12 siang, siswa masuk ke kejuruan. Kejuruan itu ada besi, kayu, dan jahit. Untuk ekstrakurikuler itu ada keterampilan-keterampilan seperti batik, kemudian menggambar, melukis, komputer, kemudian ada juga untuk seninya itu tari untuk siswa tunarungu. Lalu, yang paling membuat penasaran tentu sistem belajarnya ya konco. Bagaimana ya kira-kira metode pembelajaran yang diterapkan hingga dapat membuat teman-teman tuli lulusan Don Bosco ini bisa berkomunikasi lancar layaknya orang normal? Nah, audiolog sekaligus guru di Don Bosco akan menjelaskannya. Pembelajaran di sini yang pertama adalah oral. Jadi mengajarkan anak untuk berbicara. Itu yang jelas. Jadi berbicara dulu, lalu isyarat. Kami mengajarkan oral karena nun sewu, orang-orang di luar itu belum siap untuk ngobrol dengan isyarat bersama mereka. Jadi kami mengajarkan bahasa oral biar nanti di luar teman-teman itu bisa langsung komunikasi dengan orang. Ya memang kecepatannya dikurangi. Jadi teman-teman nanti di sini bisa mengucapkan, juga bisa menerima apa yang orang katakan. Tapi sekali lagi dengan bahasa Indonesia. Kalau pakai nun sewu bahasa Jawa atau bahasa lainnya, teman-teman belum bisa. Meski sekilas terlihat memudahkan teman tuli untuk berkomunikasi dengan orang awam, namun rupanya untuk mereka bisa menguasai bahasa oral sendiri cukup sulit loh konco. Bahasa oral itu bahasa bibir, bahasa berbicara seperti biasa. Kekuatannya adalah
mereka bisa berkomunikasi dengan orang luar yang tidak tuli. Kelemahannya, nah ini yang menjadi usaha kami di sini adalah anak-anak memang harus sedikit lebih pandai, karena kalau kita berbicara ini kita tidak berpikir nih ini A ini besarnya harus seberapa, kan kita nggak berpikir, tapi bagi mereka harus berpikir ini saya mulutnya lebarnya seberapa, lalu letak lidah saya harus di mana, pernafasan saya harus di mana, lalu letak bibir saya agar tidak terlalu besar mengucapkannya itu bagaimana. Kami ada sound level meter, jadi ini ada yang normal, lalu ini yang besar, ini yang kecil. Ini untuk melatih mereka juga nanti kalau ngobrol dengan teman-teman yang mendengar itu jangan yang di atas, tetapi yang di sini. Itu juga diajari di sini. Memang beratnya di situ. Puji Tuhan mereka bisa kok, semuanya bisa ngomong sebenarnya, dan mereka tidak mau disebut sebagai anak yang bisu, itu kan tidak mau, mereka hanya mau anak tuli. Terdapat beberapa tahapan dalam sistem pembelajaran di Don Bosco, mulai dari tahap pengenalan bahasa di kelas persiapan dasar hingga tahapan penguasaan materi umum saat sudah memasuki kelas 3 dan seterusnya. Kalau di kelas pertama masuk adalah bahasa. Bahasa menulis sekaligus visualisasi. Kalau ada barang yang paling gampang itu apa? Bola paling gampang ya. Jadi guru nanti menulis, ya ini bola. Anak-anak kan nggak tahu konsep bola. Diajari ngomong bola. Terus ditulis bola, ada barangnya di sini. Setelah ada tulisan bola, anak menghapus sesuai dengan tulisan bola, lalu menulis lagi, menghapus lagi, menulis lagi sampai bisa. Mereka sampai bisa. Jadi menulis sekaligus mengucapkan, sekaligus mengerti barangnya seperti apa. Dan tulisannya adalah tegak bersambung, wajib. Karena kami oral dan itu adalah satu nafas. Bola. Jadi tidak terputus bola. Tidak, tapi bola itu sampai persiapan, lalu sampai kelas 3 itu ada matematikanya, ada bahasanya. Kelas 4 sampai atas itu sudah mata pelajaran biasa. Lebih detail, Anton, audiolog Don Bosco, menjelaskan terkait cara pengenalan bahasa oral kepada teman tuli, khususnya para siswa di awal kelas persiapan, di mana bahasa oral ini menjadi wajib dikuasai oleh mereka. Untuk bicara sendiri, untuk oral sendiri dimulai dengan huruf A, vokal A, O, E, U, I. Itu sesuai dengan urutan membuka bibirnya. Jadi bukan A, I, U, E, O, tetapi A, O, E, U, I. Setelah itu, lalu belajar letupan. Letupan itu ada pa, ta, ca, ka. Habis itu baru ba, baru ma, lalu suara sengau n, m, en, eng. Lalu yang terakhir adalah r dan s. Itu yang paling susah. Tak hanya itu, Don Bosco juga menghadirkan kelas-kelas pendukung yang tentunya tidak ada di sekolah umum lainnya. 2 di antaranya yakni kelas khusus untuk belajar artikulasi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, serta kelas Bugeri atau kelas PKPBI, persepsi, bunyi, dan irama, yaitu kelas untuk mendengarkan. Wah, unik bukan? Ternyata ada kelas mendengarkan juga nih konco untuk teman-teman tuli. Ya, kelas Bugeri ini ditujukan untuk teman-teman tuli bisa mendengarkan melalui getaran, di mana para guru akan melatih siswa merasakan getaran dari alat-alat musik yang dimainkan, seperti piano, drum, hingga gong yang memiliki getaran besar saat dimainkan, terutama di dalam ruang kedap suara. Variasi pelatihan dan pembiasaan di kelas Bugeri ini, siswa akan diajak untuk menebak lantang dan tidaknya suara,
cepat dan lambatnya, hingga goal akhirnya siswa dilatih untuk menari atau bergerak mengikuti irama dan ketukan musik yang dimainkan. Nah, sekarang udah nggak penasaran lagi kan konco? Bagaimana caranya para teman tuli bisa menampilkan pertunjukan tari dengan ketukan yang pas? Hebat ya! Kehebatan mereka tentu tak lepas dari peran hebat pula para guru dan tenaga pengajar di Don Bosco ini ya konco, yang tentunya dikelola dengan manajemen yang baik juga. Oh iya, para guru Don Bosco ini sebenarnya rata-rata guru umum loh konco, bukan guru khusus untuk teman tuli. Kerjasama dan kolaborasi selalu diterapkan oleh Don Bosco untuk manajemen yang lebih baik, termasuk yang sangat berdampak langsung untuk para siswa, yakni kolaborasi dengan para alumni yang sering diundang datang ke Don Bosco untuk bercerita terkait pengalaman mereka di dunia luar dengan menerapkan ilmu yang didapat di Don Bosco, khususnya yang sangat berguna untuk dunia kerja. Salah satu contohnya yakni dalam memasarkan produk hasil karya mereka yang juga dipelajari dari ekstrakurikuler di Don Bosco. Ya, di luar kelas pelajaran umum dan pelajaran bahasa khusus untuk tuli, Don Bosco pun aktif mengajarkan beragam keterampilan untuk para siswa seperti kelas fashion dan menjahit, kelas kria, dan kayu yang produk-produknya dapat dijual luas karena memang hasilnya yang juga bagus. Hal ini tentunya untuk mempersiapkan para siswa setelah lulus nantinya agar dapat bekerja dan berkarya tak kalah dari orang normal pada umumnya. Luar biasa. Harapan saya untuk SLB ini adalah semakin berkembang, semakin maju, semakin berprestasi, juga siswanya itu semakin banyak yang untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, karena kami menyadari anak-anak yang lulusan dari perguruan tinggi itu akan lebih dihargai di dunia nyata, di dunia kerja. Itu harapan kami. Tidak usah takut untuk kesini, untuk datang ke sini, tidak usah takut. Kami tahu banyak teman-teman yang di luar itu yang tunarungu atau tuli itu belum mendapat pendidikan. Datang ke sini, belajar ke sini. Dan untuk teman-teman yang lain, silahkan datang ke Don Bosco, ke Karya Bakti untuk belajar bersama kami. Teman-teman siapapun, boleh siapapun, belajar bersama kami agar kami berkembang, teman-teman juga mendapat satu pengalaman. Yang jelas kami juga ingin berkembang, anak Sunyi juga ingin berkembang.